Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang si UKT. Nanti halamannya bisa diakses dari ukt.uinsi.ac.id. Nah, di sini nanti teman-teman calon mahasiswa baru bisa melihat info-info yang ada di sini. Jadi ada halaman beranda, ada kategori UKT. Nah, di halaman beranda ini kalian bisa melihat ada halaman login, nomor peserta, password, beserta di scroll ke bawah. Nah, di bawah itu ada dasar hukum Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2023 tentang UKT. Jadi besaran nominal uang kuliah yang ada di UINSI itu sudah tercantum di KMA ya, Keputusan Menteri Agama. Jadi ini transparan, jadi siapapun bisa melihatnya seperti itu. Kemudian di bawahnya ada kategori UKT. Nah, di menu kategori UKT itu teman-teman bisa lihat, oh kelompok 1 untuk prodi PAI misalnya itu nominalnya 400.000 dan seterusnya sampai dengan kelompok 7 yang paling besar 4.100.000. Nanti bisa dilihat sendiri nanti dari prodi-prodi ini nominalnya berapa nanti bisa dicek. Oke, kemudian ada menu di bawahnya jadwal pelaksanaan. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Kabak. Nah, di sini sudah kami cantumkan jadwal pelaksanaan pembayaran UKT UMPTKIN 2023. Seperti yang ada di tabel ini, mulai dari pengumuman sudah dilaksanakan kemarin Jumat 23 Juni jam 4 WITA, kemudian ada pengarahnya terlakukan hari ini, kemudian ada pengisian biodata mulai tanggal 26 Juni. Ini tolong diperhatikan ya. Jadi pengisian biodata halaman UKT itu dimulainya tanggal 26 Juni. Ya, mulai hari Senin. Jadi bukan selesai agenda ini langsung bisa ngisi, tidak seperti itu ya. Jadi mulai pengisian tanggal 26 Juni. Kemudian nanti ada verifikasi dan konfirmasi itu mulai 3 Juli yang dilakukan oleh tim dari akademik. Kemudian ada pengumuman hari Selasanya. Kemudian ada pembayaran UKT mulai 13 Juli sampai 21 Juli. Jadi tolong nanti diperhatikan agenda kegiatan yang sudah dilampirkan di pengumuman yang sudah disiapkan seperti itu ya. Jadi setiap kegiatan itu sudah ada sesinya masing-masing. Jadi jangan sampai nanti sudah tanggal 13 Juli baru mau ngisi UKT. Tidak seperti itu ya. Jadi pengisian UKT itu mulainya 26 Juni. Jadi nanti waktu ngisi nanti hari Senin, jangan hari ini. Nah, jadi nanti di halaman UKT ini saya contohkan loginnya di sini. Oke, kita coba login sebentar. Oke, di sini ada apa itu UKT? UKT adalah biaya kuliah yang tanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi yang bersangkutan. Jadi nanti teman-teman mengisi data yang diminta oleh aplikasi ini ya. Nanti nomor peserta diisi dengan nomor peserta UMPTKIN kemarin. Kemudian passwordnya itu adalah tahun, bulan, tanggal. Jadi formatnya itu tahun, bulan, tanggal. Jadi misalnya tahun lahirnya itu tanggal 10 bulan 10 tahun 2010, berarti 2010 10 10 seperti itu ya. Ini contoh formatnya, tahun, bulan, tanggal. Ini sebagai contoh saya menggunakan akun tes seperti itu. Nanti kita coba login. Nah, di bawahnya ada bantuan helpdesk. Nah, di sini ada nomor call, SMS atau WA. Nanti bisa tanya-tanya ke nomor ini. Terus misalnya teman-teman tidak bisa masuk gimana? Nah, kalau nggak bisa masuk, silahkan kirim email ke upt.tipd@uinsi.ac.id dengan subjek #bantuan UKT, jelaskan permasalahannya dan lampirkan kartu peserta beserta tanggal lahir. Jadi ngirimnya ke email ini ya, bukan ke nomor WA ini kalau tidak bisa masuk. Jadi kirim emailnya ke email ini, subjeknya #bantuan UKT, lampirkan kartu peserta beserta tanggal lahirnya. Jadi kalau misalnya ada yang salah kita bisa memastikan di situ. Oke. Perlu saya sampaikan lagi, ingat pengisian UKT itu mulai 26 Juni. Jadi nanti jangan lagi ada yang ngirim email nggak bisa masuk nanti siang ini, karena memang belum kami siapkan untuk pengisian UKT. Oke, sebagai contoh saya login, nomor peserta, password, klik login. Nah, di sini ada di halaman beranda sistem pendaftaran UKT UINSI. Di sini ada
box perhatian nomor 1, tahap pengisian data pada sistem UKT dapat dilihat pada gambar di bawah. Seperti ini gambarnya. Kemudian pengisian data setiap tahap saling berkaitan. Maksudnya adalah pengisian yang di sebelah kiri ini, dia akan bisa terisi misalnya untuk keluarga ini akan bisa diisi kalau biodatanya sudah. Sama halnya dengan misalnya prestasi ini bisa diisi kalau yang 3 sebelumnya sudah diisi, seperti itu. Kemudian jika ada menu pengisian yang tidak dapat dibuka atau dipilih berarti Anda belum menyelesaikan. Oke ya, jadi saling berkaitan ya. Urutannya nomor 1, 2, 3, 4. Jadi tidak bisa kita langsung isi prestasi dulu rumah belakangan, tidak bisa. Kemudian pengisian data dinyatakan selesai setelah Anda melakukan finalisasi. Oke, jadi setelah semua data itu selesai, pastikan klik finalisasi. Karena kalau cuma sekedar ngisi tapi nggak finalisasi, dianggap tidak mengisi UKT. Nah, kalau tidak mengisi UKT dampaknya apa? Kalau tidak mengisi UKT dampaknya adalah teman-teman akan kena nominal UKT yang paling tinggi. Jadi misalnya nih, sudah ngisi tapi nggak sampai final, otomatis nanti misalnya prodi PAI akan kena UKT yang 4.100.000, seperti itu. Jadi harapannya nanti waktu mengisi sudah lengkap semua, pastikan klik finalisasi, seperti itu. Nah, secara singkat alur pengisian form UKT seperti ini. Nomor 1 itu pengisian biodata, kemudian ada dokumen yang diupload. Nomor 2, isi data keluarga, sama seperti nomor 1 ada dokumen yang diupload. Nomor 3 juga sama, isi data rumah. Nomor 4, data prestasi jika ada. Oke, untuk data prestasi ini saya sampaikan ini adalah data prestasi 3 tahun terakhir, yaitu waktu masih di jenjang SMA. Seperti itu ya. Nomor 5, terakhir finalisasi. Oke, langsung saya demokan. Untuk pertama pengisian biodata, sebagai contoh saya klik biodata. Oke. Di sini ada di tengah halaman form biodata yang harus dilengkapi, kemudian di sebelah kanan ada dokumen-dokumen yang harus diupload. Jadi nanti bisa dicek apa aja yang harus dilengkapi seperti itu, mulai dari ijazah, terakhir SK nilai ujian nasional asli, kartu Indonesia Pintar jika ada, seperti itu. Jadi untuk pengisian ini, pengisian data-data ini sesuai tips yang ada di box ini, isi dan simpan biodata terlebih dahulu sebelum melakukan upload dokumen. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengisi ini dulu, mengisi form-form yang sudah disediakan, belakangan baru kita upload ini dokumen-dokumen pendukungnya. Oke, sebagai contoh ini saya isi dengan nomor pendaftaran yang tadi, NISN-nya saya yakin teman-teman sudah punya NISN semua, nomor induk siswa nasional, kemudian NIK bisa dicek di KK, akte lahir atau di KTP. Jadi misalnya teman-teman belum punya KTP, bisa dicek di KK-nya, atau KK-nya ada juga bisa cek di akte lahir, biasanya ada NIK-nya, nomor induk kependudukan. Ini sebagai contoh, ini saya isi sebagai contoh aja. NIK ini secara default dia akan terfilter maksimal 16 digit. Saya wanti-wanti, pastikan jangan sampai salah ngisi NIK, karena NIK ini nanti data mahasiswa ini akan ngalir ke pangkalan data pendidikan tinggi, dan data pendidik itu akan sinkron dengan data Dukcapil. Jadi ke depan Indonesia itu akan punya satu data Indonesia. Jadi saya wanti-wanti dari saat ini, sebelum kalian masuk jadi mahasiswa, sebelum kalian jadi mahasiswa UINSI, pastikan tidak ada data yang salah, mulai dari NIK-nya, NISN-nya, dan selain-lainnya itu. Oke, ini sebagai contoh, saya isi NISN-nya 10 kali, NIK ini tadi maksimal 16 digit, agama Islam, misalnya tempat lain saya pilih Samarinda. Oke, tanggal lahirnya misalnya tanggal 10 bulan 10, misalnya saya 2014. Ini sebagai contoh aja. Jenis kelamin laki-laki, alamat tinggal, alamat domisili ini misalnya saya di Jalan Pelita 4 Sambutan. Sebagai contoh diisi desa kelurahannya, kotanya. Nah, untuk kota ini dia auto komplit ya. Jadi tinggal ketik sebagian karakter, akan muncul kota Samarinda, kode posnya menyesuaikan. Nanti bisa dicek di KTP. Ini sebagai contoh saja. Alamat email ini mahasiswates@gmail.com. Nomor HP sebagai contoh. Nomor WA jika sama tinggal copy paste saja. Oke, kewarganegaraan
Oke, kewarganegaraan jika dari warga negara asing bisa dipilih sesuai kewarganegaraannya, tapi jika Indonesia pastikan pilih Indonesia, kemudian klik simpan. Oke, klik simpan. Nah, jika ada muncul notifikasi seperti ini berhasil memperbarui biodata, nah langkah berikutnya baru kita mengupload dokumen pendukung yang diperlukan. Oke, jadi beberapa dokumen yang harus diupload itu mulai dari ijazah terakhir asli, jenjang MTS, SLTP, artinya sederajat, misalnya ijazah SMA-nya belum keluar, karena kan yang ikut jalur UM ini 3 tahun terakhir ya, mulai tahun 2000, yang lulus 2023, 2022, 2021. Kemudian ada kartu Indonesia Pintar jika ada, surat keterangan ranking jika ada, surat pernyataan kebenaran data. Nah, untuk surat pernyataan ini formatnya sudah disiapkan di sini. Jadi, sini sebelah kanan atas ada download surat pernyataan kebenaran data. Kamu tidak perlu membuat format surat pernyataan sendiri, cukup download. Ini ada tombol download template di sini. Jadi, tinggal klik download template. Nah, nanti akan muncul seperti ini kurang lebih. Nah, surat pernyataan ini isinya adalah nama, NIK, nomor pendaftaran, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Nanti ini dicetak. Setelah dicetak, dikasih materai 10.000, kemudian ditandatangani, kemudian difoto. Hasil foto atau hasil scan-nya itu yang diupload lagi ke halaman UKT. Seperti itu ya. Nah, untuk ukuran maksimal setiap file itu adalah 500 KB dengan format PDF, JPEG atau JPEG atau PNG. Nah, tapi untuk ukuran maksimal rapor adalah 5 MB ya. Jadi untuk file raport maksimal 5 MB, yang lainnya maksimal 500 KB. Kenapa yang raport bisa lebih besar? Karena raport itu adalah raport dari semester 1 yang kelas 1. Kelas 1 berarti nyebutnya kelas 10, 11, 12. Jadi ada 5 semester yang diupload. Jadi nguploadnya itu bukan semester 1 upload, semester 2 upload. Jadi semua file raport itu jadikan satu file. 5 semester itu jadi satu file, makanya ukuran maksimal untuk raport adalah 5 MB ya. Oke, sebagai contoh saya akan coba upload dokumen pendukung, misalnya ijazah terakhir. Pilih jenis dokumen, kemudian klik choose file, kemudian cari dokumennya. Sebagai contoh saya menggunakan file test ini. Di sini kita bisa cek ukurannya 27 KB, masih di bawah batas maksimal dari aplikasi yang 500 KB. Jadi tinggal klik open, kemudian klik upload. Nah, kalau sudah terupload, dia akan tampil di bawah seperti ini. Nah, kalau ingin memastikan lagi, misalnya tadi benar nggak yang ku upload itu ijazah, klik tampil. Jadi kita bisa memastikan, oh ternyata benar, berarti tinggal lanjut ke file berikutnya. Oke, sebagai contoh, saya upload dokumen-dokumen lainnya. Klik upload. Kemudian kartu Indonesia Pintar jika ada. Nah, kalau ada dalam kurung jika ada, ini berarti tidak wajib. Bisa diupload, bisa tidak, tapi tidak wajib. Kalau ada ya diupload, kalau enggak ya sudah, seperti itu ya. Ini asumsi saya tidak punya kartu Indonesia Pintar, jadi saya nggak upload, tapi saya punya surat keterangan ranking. Misalnya seperti itu. Jadi kalau ada dalam kurungnya, itu berarti tidak wajib diupload. Oke, lanjut ke dokumen-dokumen lainnya. Surat pernyataan kebenaran data tadi yang dari template ini. Jadi download, cetak, kasih materai, tanda tangan, scan ulang, atau di foto cukup, maksimal 500 KB, upload lagi ke sini. Saya rekomendasikan mengerjakan input data di UKT ini menggunakan komputer atau laptop untuk memudahkan kalian untuk ya karena layarnya lebih besar, lebih lebar, jadi lebih luas melihatnya seperti itu. Oke, lanjut ke file berikutnya, klik upload. Yang terakhir, yang paling bawah tadi scan raport. Nah, untuk raport ini saya ingatkan lagi, jangan mengupload raportnya itu satu semester satu file, tapi jadikan raport 5 semester itu jadi satu file. Saya ulangi ya, untuk raport itu raport 5 semester itu di scan atau di foto, kemudian jadikan itu satu file. Jadi jangan upload semester 1, kemudian upload lagi semester 2, salah seperti itu. Jadi yang benar adalah jadikan itu semua satu file dari semester 1 sampai semester 5 itu baru
upload. Oke, klik upload. Nah, ini tadi sudah semua. Kalau sudah dikerjakan semua, berhasil mengunggah berkas, semua dokumen yang sudah diperlukan itu sudah kita upload, baru kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Tadi biodata, seperti yang saya sampaikan tadi, ini pengisian ini saling berkaitan. Jadi ketika biodata ini belum selesai, kita nggak bisa ngisi keluarga. Nah, kalau keluarga belum selesai, kita nggak bisa ngisi data rumah. Nah, ini kondisinya saya sudah ngisi biodata, jadi kita lanjut ke pengisian data keluarga. Oke, saya klik data keluarga. Nah, sama seperti pengisian biodata, di sini tipsnya adalah isi dan simpan biodata terlebih dahulu sebelum mengupload dokumen. Apa aja dokumen yang diperlukan, di sini ada keterangannya. Sama seperti di pengisian biodata, file yang diupload memiliki kualitas yang bagus, tidak pecah dengan ukuran maksimal 500 KB. Jenis dokumennya apa aja? Seperti ini, ada KTP peserta, KTP ayah, dan KTP ibu. Ini jadikan satu file, sama seperti rapor tadi, jadikan satu file. Kemudian ada kartu keluarga, kemudian ada slip gaji atau surat keterangan penghasilan dari kelurahan setempat jika ada. Kemudian ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat jika ada, jika memang tidak mampu. Kemudian ada ijazah terakhir ayah dan ibu, jadikan satu file ini jika ada. Jadi kalau ada dalam kurungnya jika ada, ini berarti tidak wajib ada. Kalau ada diupload, kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Oke, sebagai contoh nama ayah saya isi dulu seperti ini. Jadi jangan upload dokumen dulu baru isi formnya, salah ya. Jadi isi dulu data formnya ini, nama ayah, misal saya isi namanya Bapak, NIK ayah berapa, misalnya kita isi sebagai contoh. Statusnya apa, misalnya masih hidup, klik hidup, misalnya sudah meninggal, klik meninggal. Pendidikan terakhir ayah apa, misalnya pendidikannya tamat SMA, dipilih. Pekerjaannya apa, misalnya pekerjaannya sebagai wira swasta. Oke. Nah, untuk pengisian penghasilan ini jangan pakai titik, jangan pakai koma. Jadi misalnya penghasilannya 5 juta, jadi isi 5, nolnya 6 kali. Nggak perlu dikasih titik atau koma seperti itu ya, karena koma tidak bisa, titik bisa. Jadi pengisiannya jangan pakai karakter macam-macam, cukup angka. Misalnya penghasilannya 4.500.000 ya, 45, nolnya 5 kali, seperti itu. Nomor HP ayah berapa, jika tidak ada nomor HP-nya bisa diisi nomor HP anaknya, tapi kalau ada diisi sesuai nomor HP sebenarnya. Untuk data ayah sudah, kemudian data ibu. Misalnya nama ibunya kita isi Bunda, NIK-nya misalnya kita isi seperti ini, pendidikan ibu misalnya sarjana. Pekerjaan misalnya sebagai pegawai negeri. Mana pegawai negeri tadi? Oke, sudah terpilih pegawai negeri. Penghasilan ibu misalnya 5 juta. Sama seperti ngisi penghasilan ayah, pengisian penghasilan ibu tanpa karakter. Jadi cukup menggunakan angka 5, 6 kali. Nah, kemudian isi nomor HP. Kemudian jumlah anggota keluarga yang masih ditanggung. Jadi ini adalah jumlah anggota keluarga seperti itu ya. Jadi misalnya anak kedua berarti yang ditanggungkan 2 tambah ibu berarti 3. Nah, alamat misalnya sama, Jalan Pelita 4 Sambutan. Kemudian desa atau kelurahan pilih Sambutan, keluarga negaraan Indonesia. Kalau sudah yakin klik simpan. Oke. Sudah berhasil memperbarui data keluarga. Langkah berikutnya adalah mengupload dokumen pendukungnya. Sama seperti mengupload dokumen pendukung untuk biodata. Di sini sama, kita pilih dulu jenis dokumennya. Saya ulangi, untuk KTP ini jadikan satu file. Jangan dikirim masing-masing. Jadi misalnya ayah sendiri, ibu sendiri, peserta sendiri, tidak seperti itu. Jadi jadikan semua itu satu file, baru kita klik upload. Klik upload. Pilih dokumen lainnya, KTP sudah, kemudian kartu keluarga. Klik upload. Kemudian slip gaji, ini jika ada ya. Kalau tadi di biodata tadi saya ada lewatkan KIP, dan itu masih bisa lanjut ke berikutnya. Ini juga sama, saya lewatkan satu dokumen, misalnya seperti yang surat SKTM ini, surat keterangan tidak mampu. Oke, saya coba upload yang surat keterangan penghasilan.
surat ijazah terakhir ayah dan ibu. Ini jadikan satu file juga ya, jika ada. Kalau tidak ada ijazahnya misalnya sudah terbakar atau hilang atau gimana, ya sudah, nggak usah diupload. Klik upload. Nah, ada notifikasi berhasil mengunggah berkas. Nah, kalau pengisian biodata selesai, keluarga selesai, berikutnya adalah pengisian data rumah. Oke, untuk pengisian data rumah sama seperti biodata dan keluarga. Tipsnya pengisiannya adalah mengisi formnya dulu. Setelah formnya baru dokumen pendukung. Nah, untuk pengisian data rumah ini lebih banyak dokumennya yang diupload karena memang kita perlu data yang rinci, yang detail terkait data-data calon mahasiswa baru UMPTKIN tahun 2023 ini. Jadi jangan sampai ada teman-teman kita yang misalnya dia petani tapi tidak ngisi ini, kan efeknya jadi kena UKT yang paling mahal. Jadi nanti pastikan ini semua diisi. Ya, sebagai contoh saya isi dulu data formnya ini, status milik rumah yang ditempati saat ini misalnya rumah orang tua, pilih. Misalnya masih sewa atau kontrak, pilih seperti itu ya. Misalnya saat ini tinggal sama orang tua, pilih rumah orang tua. Tahun kepemilikan, misalnya rumahnya baru dimiliki 23 tahun yang lalu. Sumber listrik, misalnya ada PLN, ya pilih PLN. Atau misalnya ada yang dari pinggiran-pinggiran sungai atau yang di hutan yang harus pakai generator, dia pilih generator seperti itu. Ini saya isi data pada umumnya, misalnya dia pakai PLN 1300. Kemudian sumber airnya menggunakan apa? Nah, sumber airnya misalnya menggunakan PDAM. Nah, untuk luas tanah ini jangan sampai salah. Kalau perlu tanya sama orang tua. Jangan sampai salah pengisian data luas tanah, luas rumah. Jadi ada istilah LT, LB. Ada luas tanah, ada luas rumah. Luas tanah itu rumusnya panjang kali lebar ya, simple aja. Jadi dari kiri ke kanan itu berapa? Baru dikalikan panjang ke belakang berapa? Seperti itu. Jadi misalnya luas tanahnya, misalnya panjang dari kiri ke kanannya itu 8, ke belakangnya itu 10, berarti 8 kali 10 sama dengan 80 meter persegi. Jadi yang diisi cukup angkanya saja. Luas tanah diisi dalam satuan meter persegi, diisi dengan angka saja. Misalnya 80 meter luas tanahnya. Terus luas rumahnya gimana? Nah, ini tadi saya bilang, bisa tanya ke orang tua berapa luas tanah dan luas bangunannya. Misalnya luas bangunannya 45, jadi dalam satu bidang tanah itu tidak semuanya akan jadikan bangunan, ada yang sebagian jadi taman di belakang atau di depan, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ada yang ngisi luas tanahnya cuma 6 meter persegi. Kalau 6 meter persegi berarti kan 2 kali 3 aja, seperti itu ya. Jadi pastikan tanya sama orang tua berapa luas tanahnya, terus berapa luas bangunannya. Karena nanti data ini akan dicocokkan dengan tim verifikasinya untuk memastikan dengan data foto rumah. Jadi misalnya dia ngisinya luas tanahnya 6 meter, tapi ternyata di foto rumah tampak depannya rumahnya megah, rumahnya lebar dan panjang, bahkan bertingkat. Jadi jangan sampai salah dalam pengisian, karena dalam pengisian misalnya salah itu akan mengurangi poin. Oke, lanjut pengisian. Jenis atapnya apa? Misalnya jenis atapnya menggunakan atap cor. Misal, jenis dindingnya apa? Misalnya menggunakan batako. Lantainya apa? Menggunakan keramik atau parket. Ada WC-nya atau tidak? Ada. Nah, jarak ke kampus. Nah, untuk jarak ke kampus ini teman-teman bisa cek menggunakan aplikasi Maps, misalnya Google Maps atau yang lainnya. Kemudian kalau mau ngukur pakai speedometer motor juga boleh, silahkan, terserah seperti apa. Jadi misalnya dari sambutan ke UIN itu misalnya jarak saya 18 km, diisi seperti ini. Jadi dalam satuan kilometer ya. Oke. Klik simpan. Oke, kemudian adalah upload dokumen pendukung untuk data rumah ini. Bukti pembayaran listrik terbaru. Nah, ini adalah terbaru. Jadi jangan upload misalnya pakai voucher yang prabayar ya. Jangan upload yang dibeli tahun 2022 yang lalu. Jadi kalau bisa yang bulan Mei, kalau memang belum ada beli bulan Juni, ya bulan Mei. Jangan yang lama-lama diupload seperti itu. Jadi saya beberapa kali ada lihat tuh data yang diupload data lama. Padahal daftarnya upload datanya 2022 atau 2021 seperti itu ya. Jadi bukti pembayaran listrik ini yang terbaru diupload.
misalnya pakai voucher ya, bukti beli vouchernya itu nominalnya berapa, itu yang diupload. Misalnya dia yang pasca bayar kan tiap bulan rutin bayar, itu ada bulannya bisa diupload, dan terbaru ya minimal bulan Mei kalau emang bulan Juni ini belum bayar kan, atau misalnya bulan Mei ada bisa bulan April, seperti itu. Klik upload. Kemudian bukti pajak bumi dan bangunan ini jika sudah ada bisa diupload, tapi memang jika tidak ada bisa dilewatkan. Ini sebagai contoh saya isi semua, saya upload semua karena setiap file seperti ini ada poinnya. Tapi kalau emang tidak ada ya sudah dilewatkan saja, berarti poinnya berkurang. Oke, sebagai contoh. Kemudian ada foto rumah tampak depan. Ini saya sampaikan tadi. Foto rumah tampak depan ini juga diupload, jadi pastikan tampak depan rumah teman-teman itu terdokumentasi dengan baik, maksudnya dari atap, dari ujung atas sampai paling bawahnya lantainya kelihatan, jadi kita bisa tahu oh ternyata ukurnya sesuai dengan yang diisi di formnya ini. Ada tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Terus gimana kalau rumahnya yang couple, kiri kanan sudah ada tetangganya, belakang juga sudah ketemu belakang rumah, ya udah pastikan kelihatan semuanya. Kalau emang sampingnya itu sudah ada rumah orang ya pastikan tampak samping rumahnya kelihatan, seperti itu. Oke, sebentar saya geser dulu. Sebentar. Oke, saya lanjut. Foto rumah tampak depannya, tampak samping, tampak belakang. Jadi kalau emang sudah kondisinya seperti itu ya pastikan fotonya tuh mewakili dari yang diminta, seperti itu ya. Misalnya kiri kanan belakang sudah ada rumah, ya udah tetap diupload apa adanya aja, seperti itu. Sebagai contoh, foto rumah tampak depannya saya upload dengan file yang sama. Kemudian ada foto rumah tampak samping. Kemudian foto rumah tampak belakang. Untuk foto rumah sudah. Kemudian berikutnya bukti pembayaran air terbaru. Nah, ini yang menggunakan air PDAM, pastikan bukti pembayarannya disimpan kemudian diupload. Yang terbaru ya, jangan yang lama. Yang lama misalnya tahun 2022 yang disimpan, nah itu sudah terlalu jadul. Kemudian bukti pembayaran air sudah. Nah, ini foto bersama keluarga. Ini foto bersama keluarga ya. Jadi bukan foto yang difoto. Ada beberapa kasus yang saya lihat itu mereka foto keluarga sudah dicetak kemudian dipoto lagi. Jangan seperti itu. Jadi foto bersama keluarga di dalam rumah. Jadi bukan dalam rumah yang lagi didekor untuk acara pengantin. Jadi foto sama dalam kondisi real rumahnya. Seperti itu. Misalnya ada bapak, ibu, adik, kakak yang foto bersama di situ, minta tolong tetangga atau siapa untuk foto bersama. Jangan foto yang difoto ulang. Kemudian ada foto kamar mandi. Kemudian ada foto dapur. Jadi untuk data rumah ini mulai dari eksterior tampak luarnya sampai interior dalam ruangannya itu juga diminta. Jadi nanti tim verifikator itu bisa memverifikasi dari luas rumah, kemudian benar nggak sih rumahnya kelihatan dari luar pakai beton tapi dari dalam kok kayu. Nah kan bisa saja itu ada kecurigaan data rumah siapa yang difoto gitu ya. Oke. Kalau data rumah itu sudah selesai semua, mulai dari bukti pembayaran listrik, pajak, dan lain-lain sebagainya sudah, langkah berikutnya adalah pengisian data prestasi. Nah, prestasi ini jika ada ya. Jadi di dalam pengisian yang halaman prestasi ini, itu mengisi data rapor. Nah, jadi langkahnya adalah mengisi data, klik tambah rapor, kemudian pilih semesternya. Jadi seperti saya sampaikan kan ada 5 semester ya. Nah, jadi mulai dari semester 1 rata-rata nilainya ini skalanya 1 sampai 100. Jadi misalnya nilainya itu 95 ya tulis 95, klik simpan untuk semester 10 1. Kemudian lakukan hal yang sama untuk semester berikutnya, misalnya jadi menurun 94, tulis 94. Sebagai contoh saja.
Misalnya semester berikutnya, semester 3-nya turun jadi 89 karena banyak saingan di kelas misalnya. Oke, semester 4-nya ini wajib diisi ya. Oke, sampai dengan semester terakhir, semester 5 di 12.1 kelas 12 semester 1, misalnya naik lagi jadi 95, klik simpan. Nah, untuk data rapor sudah tersimpan. Semester 1 dan seterusnya nilainya segini, tanggal isi sudah semua terdokumentasi. Nah, ini kalau misalnya ternyata semester 1 saya salah, misalnya jadi 80, ya tinggal hapus kemudian tambah ulang seperti itu. Nah, untuk yang prestasi ini jika ada ya, jadi seperti yang saya sampaikan, prestasi ini adalah prestasi ketika jenjang SMA. Jadi prestasi waktu TK, SD, SMP tidak perlu. Jadi misalnya ada lomba mewarnai tingkat SD itu nggak usah. Jadi yang tingkat SMA aja. Sebagai contoh misalnya ada ikut lomba, misalnya dia hafiz Quran, tahfiz. Tingkatnya apa? Misalnya sampai tingkat nasional. Juara berapa? Misalnya dia juara 2. Nah, kemudian klik dokumen pendukungnya. Nah, dokumen pendukungnya ini itu apa namanya, sertifikat. Biasa kan setiap ada kegiatan itu ada sertifikat bukti kepesertaan yang menerangkan dia memang juara 2 tingkat ini, jenis lomba ini, seperti itu. Jadi jangan foto apa namanya dokumentasi orang, misalnya lagi ada piala orang dipoto terus ngaku seperti itu ya. Jadi yang dicek itu dokumennya beserta yang diisi ini. Kalau sudah, klik simpan. Nah, misalnya ada prestasi lain lagi, misalnya ada prestasi di tingkat di bawahnya, misalnya tingkat sekolah, jenis misalnya dia juga senang olahraga, tingkat sekolah juara 1, kemudian klik choose filenya, upload dokumen pendukungnya, kemudian klik simpan. Nah, misalnya sudah dirasa semua data sudah saya isi ini. Jadi kalau memang sudah yakin dari data biodata, keluarga, rumah, prestasi sudah diisi, kemudian klik finalisasi. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, semua data yang sudah diisi ini tidak akan tersimpan di server kita kalau belum difinalisasi. Nah, jadi nanti di menu finalisasi ini akan muncul preview halaman dari biodata keluarga rumah. Jadi sebelum klik centang ini, kemudian klik finalisasi, pastikan teman-teman sudah mengecek ulang semua data yang sudah diisi dan diupload. Kalau emang masih ragu gimana? Ternyata NIK saya salah nih, bukan 1, 2, 3, 4. Ya, kalau NIK-nya salah bisa diedit di biodata. Klik biodatanya, NIK-nya misalnya ini salah, bukan seperti ini, tapi dibalik. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, klik simpan lagi. Misalnya kita lihat rangkumannya, reviewnya ini, klik finalisasinya. Ternyata di data keluarga ini yang tadi saya ngisinya 4.500.000 salah. Ini harusnya bukan 4.500.000 tapi 4.650.000. Nah, berarti di keluarganya diedit. Ini tadi salah, misalnya 4.650.000, ya disesuaikan saja. Kemudian klik simpan. Kembali klik finalisasi. Lihat lagi rangkuman data yang sudah kita kerjakan terubah atau tidak. Misal sudah yakin dengan semua data-data yang di-input dan di-upload. Nah, kalau sudah, tinggal klik centang ini. Saya yakin dan menyatakan bahwa data yang telah ditambahkan dan tertera overview di atas adalah data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oke, tadi saya ingatkan teman-teman tadi juga mengisi surat pernyataan kebenaran biodata. Jadi itu sudah ada dasar hukum kita. Ternyata benar ini datanya yang sudah mereka isi sendiri, seperti itu ya. Nah, sini ada tips sebelah kanan atas, selalu cek data yang ditampilkan pada form ini sebelum melakukan finalisasi, karena finalisasi hanya dapat dilakukan 1 kali. Tidak ada finalisasi 2 kali, final cuma sekali kan. Oke, jika sudah yakin dengan seluruh data, centang persetujuan ini. Kalau sudah yakin, klik finalisasi. Saya ulangi, finalisasi tidak bisa dilakukan 2 kali. Jadi ketika semua data ini sudah dianggap benar, kemudian klik finalisasi, maka data itu yang dijadikan dasar untuk kami mengecek data nanti. Oke, klik finalisasi. Nah, ketika sudah
muncul notif seperti data difinalisasi, kemudian ada download bukti daftar. Nah, jadi ini adalah bukti kalau teman-teman sudah mengisi form UKT. Nanti langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ya tinggal menunggu. Jadi sesuai jadwal yang ada, tinggal menunggu agenda berikutnya apa, seperti itu. Oke, sini ada menu lagi pembayaran UKT. Nah, jadi nanti ketika sudah muncul pengumuman, nah nanti bayarnya itu bisa di BSI, di BTN atau Bank Altintara Syariah. Pilih yang terdekat dengan tempat teman-teman semua. Nah, misalnya di Samarinda semua bank ini ada, tapi tidak di daerah lain. Misalnya yang di luar Samarinda, yang dekatnya sama BTN ya bayarnya di BTN, karena kita sudah bekerja sama dengan 3 bank ini, seperti itu. Nah, di sini ada informasi terkait perpanjangan. Ini untuk 15 PAN kemarin, ini belum kami hapus, nanti kami hapus. Nah, jadi nanti ketika pengumuman, nanti klik dulu di sini nomor virtual akunnya, baru bisa bayar, seperti itu. Oke, kemudian kalau sudah selesai, tinggal langkah berikutnya menunggu pengumuman UKT, kemudian bayarnya jangan di luar sesi pembayaran ya. Oke, saya logout. Jadi pastikan teman-teman perhatikan jadwal pelaksanaan ini. Pengisian biodata mulai tanggal 26 Juni sampai 30 Juni. Ini pengisian biodata singkat sekali, jadi harapannya nanti gunakan semaksimal mungkin waktu yang tersisa, karena ada SKB yang menerangkan bahwa cuti bersama Idul Adha itu Rabu dan Jumat. Jadi misalnya teman-teman yang mengurus surat keterangan tidak mampu dari lurah misalnya gitu kan, berarti kesempatannya hanya Senin dan Selasa. Seperti itu. Jadi sisa waktu yang ada ini pastikan betul-betul digunakan dengan sebaik mungkin ya. Karena waktu pengisiannya tanggal 26 sampai 30. Jadi misalnya Senin berarti harus minta surat keterangan tidak mampu dari lurah, dari RT sampai ke lurah, berarti kan 2 hari aja waktunya. Jadi hari pertama itu ngisi administrasi segala macam, baru nanti hari Selasa ngisi di UKT-nya. Kemudian nanti setelah mengisi nanti tanggal 3 Juli ini ada verifikasi dan konfirmasi UKT, ini tanggal 3 Juli oleh tim akademik tadi. Kemudian nanti pengumumannya itu hari Selasa 11 Juli. Jadi jangan lagi ada yang email tanya-tanya ke UPT TIPD nominal UKT saya berapa. Ya nanti ketika sudah pengumuman nanti akan muncul di halaman UKT ini ya. Jadi nanti bisa dicek sendiri di halaman UKT ini, login seperti biasa, nanti kelihatan berapa nominal loginnya, nominal UKT yang harus dibayarkan. Oke, ketika sudah muncul pengumuman 11 Juli, datanya akan kami input lagi. Nah, mulai bayarnya tanggal 13 Juli sampai tanggal 21 Juli. Nah, di saat sesi yang sama itu adalah sesi pembuatan NIM. Nanti bisa klik di sini. Kemudian setelah dapat NIM, kemudian klik registrasi, klik di sini. Jadi setelah bayar bukan berarti sudah selesai, enggak. Jadi setelah bayar, buat NIM dulu, buat NIM baru ngisi data lagi. Seperti itu ya. Oke. Oke, sesuai dengan pengumuman yang ada di sini ya. Jadi pastikan teman-teman itu baca pengumuman yang memang dikeluarkan dari lembaga. Di sini juga sudah disiapkan grup WhatsApp-nya. Pastikan tidak ada yang ketinggalan info-info ini. Jadi semua sesi, semua agenda kegiatan sudah disetting tanggalnya. Jangan sampai salah. Misalnya yang harusnya bayar, ternyata dia baru mau daftar, itu tidak bisa lagi. Oke, saya kira cukup sekian untuk BIMTEK pengisian halaman UKT ini. Saya kembalikan ke Pak.